Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sehat semua ya hari ini ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Ales itu terlihat seger sekali ya. Sudah sarapan ya? Sudah, Pak. Sarapan 2 kali tuh, Pak. Tadi di Oh, sarapan kantin. 2 kali. Ya, pantesan Iya. kelihatan seger ya Ales ya. Ya. Aisyah itu juga sudah sarapan ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah, ya. Saya yang belum, Pak Adit. Wah, Amalia belum. Wah, Iya, lemes harusnya nih, itu Pak. sebelum pembelajaran harus sarapan dulu supaya apa? Supaya fisik kita itu sehat. Ya, kalau fisiknya sehat, nanti pembelajaran juga akan berjalan baik. Jadi kalau Pak Guru menjelaskan, nanti kalian juga bisa menerima pembelajaran dengan baik kalau kalian sudah sarapan ya, karena sarapan itu penting sekali untuk tubuh kita, biar tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita sehat, belajar juga akan berjalan dengan baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya presensi dulu ya. Iya, Pak. Amalia Hadir. Ales Tiara. Hadir. Terus Aisyah. Alhamdulillah hadir sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semua, hari ini masuk semua, nihil ini ya. Nihil, Pak, nggak ada yang sakit. Ya, oke, pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar KD 3.8, yaitu menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Ya. Terus kemudian ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Mengidentifikasi unsur-unsur dari pembangun puisi. Bagus sekali Ales ya, Ales masih ingat. Kalau Amalia itu lupa paling ya. Kalau Ales masih ingat. Iya, Pak, nggak pernah belajar tadi malam, Pak. Oh, nggak belajar ya. Dicontoh itu Ales ya, Ales itu masih ingat ya, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Ya, ada seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya, unsur-unsur pembangun puisi itu ada 2, unsur fisik dan unsur batin. Ya, baik sekali. Ya. Batin. Nah, pada kegiatan hari ini ya, nanti kita akan mempelajari cara menganalisis atau menelaah unsur pembangun puisi ya, yang ada 2 tadi ya, unsur fisik dan unsur batin tadi pada sebuah puisi. Jadi nanti ada Pak Guru nanti akan memberikan sebuah puisi dan nanti kalian akan menganalisis atau menelaah unsur pembangunnya. Tapi sebelum itu, ya ini ada sebuah video ya yang perlu kalian lihat terlebih dahulu. Ada sebuah video pembacaan puisi. Nanti kalian simak dengan baik ya. Iya, Pak Guru. Coba. Oke, siapa? Kekuatan, Pak. Sebentar ya. Masuk, Pak. Jangan takut, Pak. Sudah bisa ya. Juga
Paham, Pak? Oh, nggak bisa diputar ya? Kirim aja Pak lewat WA Pak. WA Oh ya, tak kita. kirim lewat WA ya. Ya, nanti kita tonton. Ya, ini karena terkendala ini ya. Ini videonya saya kirim saja ke grup WA kalian. Nanti dibuka Baik, ya. Pak. Nah, sudah saya kirim ini videonya, bisa kalian simak dulu ya. Saya beri waktu untuk dulu. Ya Pak, berapa menit Pak? 10 menit ya? Ya, 5 menit cukup ya, Malia ya. Iya, Pak. Ya Pak, siap. Baik, sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah selesai menyimak videonya? Sebentar lagi, Ya. Pak. Oh ya, ya. Sudah, Pak. Sudah Pak Adit. Oh, sudah ya? Oke. Ya, kita lanjutkan. Dari video yang sudah kalian lihat, itu kan pembacaan puisi tadi ya. Pembacaan puisi dengan puisi yang berjudul Sebuah Jaket Berlumpur Darah. Nah, dari puisi yang sudah kalian simak itu tadi, kalian menemukan kata-kata atau baris atau larik yang menarik apa tidak? Iya Pak, menemukan. Ya, menemukan apa, Amalia? Menunduk bendera setengah tiang. Wah, keren itu Pak. Menunduk bendera setengah tiang, keren sekali ya. Ini Iya. kata-katanya, menunduk bendera setengah tiang. Bagus ya. Kemudian ada lagi apa tidak? Kalian menemukan larik yang menarik lagi apa tidak? Ada Pak, Oh iya, Aisyah. telah berbagi duka yang agung. Wah, telah berbagi duka yang agung. Ada dua itu tadi yang ditemukan ya. Amalia sama Aisyah itu tadi ya, menunduk bendera setengah tiang telah berbagi duka yang agung. Di dalam puisi ya, kita singgung sebentar ya. Kenapa puisi itu menggunakan bahasa yang seperti itu? Seperti itu tuh maksudnya yang menarik, yang bagus, yang indah kita dengarkan. Memang dalam pembuatan atau dalam penulisan puisi memang dibuat seperti itu ya, menggunakan diksi yang bagus. Diksi, kalian tahu diksi ya? Pilihan kata ya Pak. Pilihan kata ya Pak ya. Ya, betul sekali. Diksi, pemilihan kata di sini namanya salah satu unsur dari teks puisi adalah diksi itu tadi ya, pemilihan kata dalam menulis sebuah puisi. Kita harus memperhatikan pemilihan kata yang bagus seperti yang ditemukan Amalia sama Aisyah ini tadi ya. Nah, itu sedikit untuk apa, membangkitkan ingatan kita tentang struktur, tentang unsur pembangun puisi yang sudah kalian identifikasi pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini akan kita lanjutkan untuk menganalisis unsur pembangun teks puisi ya. Sebelumnya saya akan menayangkan materi ya, PowerPoint.
sudah tampil ya di layar ya. Udah, Pak. Pak Guru akan memberikan materi, mengulas materi lagi berkaitan dengan unsur-unsur pembangunan puisi, agar nanti ketika kalian menganalisis sebuah puisi itu baik ya, bisa berjalan. Mulai dari pengertiannya dulu saja ya, pengertian puisi. Puisi dapat diartikan sebagai teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Ya. Dalam puisi kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang diungkapkan dalam bahasa yang indah. Nah, ada kata-kata bahasa yang indah di sini ya, seperti yang ditemukan oleh Mbak Amelia sama Mbak Aisyah tadi ya. Mbak Amelia sama Mbak Kemudian unsur membangun puisi ya, unsur membangun puisi yang sudah saya sampaikan tadi ada dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Untuk unsur fisik yaitu unsur yang dapat langsung dikenali oleh pembaca karena terlihat pada bagian puisi. Sedangkan unsur batin adalah unsur yang tersembunyi di balik unsur fisik. Untuk memahaminya, kita harus memahami isi puisi terlebih dahulu. Ya, itu unsur fisik. Nah, kemudian unsur fisik itu ada macam-macamnya ya, sekali ya. Yang pertama ada majas atau gaya bahasa. Majas adalah bahasa hias yang digunakan untuk menunjukkan kesan tertentu bagi pembaca atau pendengarnya. Nah, majas itu yang sering digunakan dalam puisi sebagai berikut. Yang pertama simile atau perumpamaan. Gaya bahasa yang membandingkan sesuatu dengan yang lain secara eksplisit. Ya, biasanya menggunakan kata pembanding. Seperti contohnya seperti bagaikan, laksana, serupa, seakan, seumpama. Coba ini kan saya belum memberikan contohnya ya, mungkin dari salah satu dari kalian ada yang bisa membuat lare atau baris yang mengandung majas simile. Ada dari kalian yang bisa? Tidak ada ya, kalau tidak ada Pak Guru kasih contoh, Pak Guru berikan contoh ya. Gaya bahasa simile ya, majas simile, membandingkan sesuatu dengan yang secara eksplisit, ya, menggunakan kata-kata seperti bagaikan, laksana. Nah, contohnya wajahnya cerah bagaikan bulan purnama, seperti itu ya. Jadi membandingkan dua hal menggunakan kata pembanding ya. Tadi contohnya wajahnya cerah dibandingkan dengan bulan purnama. Wajahnya cerah bagaikan, ada kata bagaikan di situ ya, sebagai penanda bahwa itu majas simile. Paham ya? Nah, untuk majas simile Paham, ya. Pak. Karena untuk menganalisis unsur fisik pembangun puisi, kita harus paham ya majas, harus hafal. Itu yang kedua, metafora. Metafora itu gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara langsung. Nah, ini perbedaannya dengan simile. Kalau simile tadi ada kata pembandingnya, ya, membandingkan sesuatu tapi ada kata pembandingnya. Berbeda dengan metafora. Kalau metafora itu membandingkan sesuatu tanpa ada kata pembanding. Ada yang bisa membuat contohnya kira-kira? Saya Pak Adit. Ya. Puisinya Aku, karya Hairil Anwar nggih. Aku ini binatang jalang. Itu termasuk majas metafora bukan Pak? Betul sekali Amalia ya. Betul sekali. Oke. Aku ini binatang jalang. Nah, ada kata aku dan binatang jalang ya. Ada dua Dua hal. Perbandingan ya. Dua hal ya, yang dibandingkan aku dan binatang jalang. Tetapi tidak menggunakan kata
pembanding langsung ya. Aku ini binatang jalan seperti itu termasuk majas metafora. Nah, harus dihafalkan nanti. Oke, kemudian selanjutnya majas personifikasi. Gaya bahasa yang menggambarkan benda-benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Benda mati tetapi memiliki sifat seperti manusia. Wah, seperti apa ini? Mungkin ada yang bisa. Gampang sekali kalau ini ya. Oh, tidak ada ya. Kalau tidak ada, Pak Guru kasih contoh. Berikan contoh. Misalnya, pohon kelapa itu melambai-lambai kepadaku. Nah, dari contoh yang sudah Pak Guru berikan itu, kira-kira kalian bisa mendefinisikan apa? Tidak mengartikan tadi enggak? Pohon kelapa itu melambai-lambai padaku. Seperti memanggil gitu ya Pak ya? Ya, ada personifikasi benda yang bukan manusia ya, benda yang bukan manusia tapi bukan sifat seperti manusia. Melambai-lambai itu kan sifatnya manusia ya, pohon melambai-lambai seperti itu ya. Rumput itu bergoyang. Itu juga ya Pak. Ya, rumput itu ya betul sekali, rumput itu bergoyang ya. Masa rumputnya bergoyang, yang bergoyang kan penyanyi dangdut ya. Gitu. Jadi kalau seperti itu ya, personifikasi seperti itu. Ya, paham ya? Paham, Mbak. Lanjut. Pak. Oh, Lanjut. Mbak Ales belum Lanjut itu, Pak. berikutnya ya. Oh, Mbak Ales Ini belum? muridnya cerdas-cerdas Pak. Ya, Saya- sudah luar biasa ini ya. Luar biasa sekali. Hiperbola gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang dilebih-lebihkan, berlebihan ya. Hiperbola. Dilebihkan. Mungkin ada yang bisa membuat contohnya ini ya. Apa kira-kira? Apa Ales? Nah, itu mikir-mikir itu Ales ya. Lagi mikir dulu, Pak. Oh, mikir dulu ya. Aisyah udah ketemu? Belum Pak. Belum ketemu, ya. Saya lagi boleh nggak Pak Akid? Oh, boleh, boleh. Ya, apa? Kalau ya. rasa cintaku sedalam samudra, itu hiperbola nggak Pak? Rasa cintaku sedalam samudra. Ya, boleh ya, itu berlebihan juga ya. Berlebihan sekali ya Pak. Berlebihan. Berarti kalau ada cowok yang berkata-kata seperti itu bohong ya Pak ya? Iya, itu biasanya itu, itu. Nanti kita bisa kaitkan dengan majas perbandingan lagi itu. Nah, Oh iya Pak. pria itu buaya darat. Nah, itu kalau misalnya menggunakan kata-kata seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke apa tadi, hiperbola ya. Hiperbola melebih-lebihkan. Ya, contohnya bisa seperti Mbak Amalia tadi. Ada lagi gedung di Jakarta itu telah mencapai langit. Ya, gedung di Jakarta itu telah mencapai langit. Itu kan tidak, itu kan berlebihan sekali ya, enggak mungkin itu namanya gedung kok mencapai langit itu ya. Nah, itu penggambaran bahwa ada penekanan di situ, penekanan bahwa gedung-gedung di Jakarta itu tinggi sekali. Nah, tapi menggunakan majas hiperbola, gedung di Jakarta telah mencapai langit. Itu majas hiperbola. Kemudian kita berlanjut ke paham ya untuk hiperbola nggih? Paham Pak. Nah, untuk Paham, Pak. ya, majas selanjutnya untuk gaya bahasa selanjutnya yaitu paralelisme. Ya, gaya bahasa yang menggunakan perulangan susunan kata dalam baris-baris yang berbeda. Ada kata perulangan susunan kata-kata dalam baris yang berbeda. Jadi ada pengulangan kata-kata di dalam baris yang berbeda. Contohnya contohnya gimana? Saya, Pak. Oh ya, Ales. Contoh dari majas paralelisme seperti Ya. ini. Kau berkertas putih, kau Ya. bertinta hitam, kau beratus halaman, kau bersampul rapi.
Betul tidak, Pak? Luar biasa sekali, tepuk tangan ya untuk Ales ya. Kita berikan. Terima kasih. Tadi saya nggak ditepuki tangan. Oh ya, tepuk tangan untuk Amalia juga. Ya. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Ada pengulangan kata apa tadi, Ales? Ada pengulangan kata kau. Kau. Jadi dalam setiap barisnya itu, baris pertama, kedua, ketiga, keempat itu selalu menggunakan kata kau yang berulang-ulang. Luar biasa sekali. Itu ya, itu yang dinamakan majas. Majas paralelisme. Oke. Kita lanjutkan. Nah, itu perlu masih banyak lagi ya nanti untuk apa namanya majas ya. Misalnya itu nanti bisa dipelajari lagi, cari nanti ada referensi ya, buka buku lagi atau buka internet gitu ya. Ya, lanjut. Tadi untuk unsur fisik yang pertama majas, yang kedua irama. Ya, irama dalam puisi adalah bunyi teratur yang berulang. Puisi akan menjadi indah jika susunan kata-katanya berirama. Ya, irama juga dipakai untuk menunjukkan atau memancing emosi membaca puisi. Irama di sini maksudnya udah ada yang tahu maksudnya irama itu bagaimana? Bunyi teratur yang berulang. Aku ini binatang jalang. Dilanjutkan Amalia. Binatang Aku ini jalang. binatang Dari jalang. kumpulannya terbuang. Oh iya ya Pak. Ang gitu ya Pak. G. Dari kumpulannya terbuang. Ada pengulang kata itu ya. Itu irama. Nama itu dalam puisi. Kemudian selanjutnya kata-kata bermakna konotasi. Kata-kata bermakna konotasi ialah kata yang bermakna tidak sebenarnya dan telah mengalami penambahan. Di dalam sebuah puisi itu sering sekali, bahkan hampir semuanya, ya banyak sekali ya kata-kata yang bermakna konotasi, makna yang tidak sebenarnya itu ya konotasi. Aku ini binatang jalan kan bukan aku binatang ya. Iya. Memiliki makna yang tidak sebenarnya, tidak seperti kata-kata yang tersurat. Kemudian yang selanjutnya kata-kata berlambang. Kata-kata berlambang adalah sesuatu seperti gambar, tanda atau kata yang menyatakan maksud tertentu. Nah, puisi menggunakan kata-kata berlambang untuk menyatakan maksud penyair. Ada kata-kata berlambang, menggambarkan gitu ya, menandakan. Kata-kata itu menggambarkan atau menandakan maksud tertentu. Kemudian yang selanjutnya pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian itu bisa juga citraan ya. Citraan. Pengimajinasian atau citraan merupakan rangkaian kata yang mampu pengalaman keindahan gambaran angan-angan. Gambar yang muncul dalam angan-angan disebut citra atau imaji. Sesuatu itu tergambar dengan sarana indera. Karena itu jenis citraan selalu dikaitkan dengan indera. Kita memiliki berapa indera atau sarana untuk pengimajinasian? Ada Berapa? 6, Pak. Ada 6. Ada 6, apa saja? Ada citraan visual, seolah-olah kita melihat. Yang keduanya citraan auditif, seolah-olah mendengar. Citraan kinestetik, seolah-olah bergerak. Dan citraan praba atau imaji taktil. Lalu ada citraan penciuman, dan yang terakhir citraan pencecapan. Luar biasa itu ya, dan 6 itu ya. Ada berhubungan dengan penglihatan, kemudian pendengaran, terus kinestetik atau gerak, terus peraba, penciuman, dan pencecapan. Nanti bisa dipelajari ya, mungkin ada citraan ada yang ditanyakan? Tidak ya? Tidak, Kita Pak. lanjut. Ya, kita lanjut ke
Unsur fisik selanjutnya yaitu diksi. Ya, diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang biasa digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Diksi itu pilihan kata yang akan digunakan untuk menulis puisi. Kemudian yang terakhir, tipografi. Ya, tipografi adalah struktur fisik atau bentuk puisi seperti ketik kanan kiri, pengaturan barisnya hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi tipografi itu bentuk fisik ya, bentuk fisik penulisan puisi ya. Ada yang dibuat 4 baris setiap bait, atau yang ada yang dibuat bahkan ada yang hanya satu baris Pak. Pak, saya mau tanya. Ya Bu, kan ya Mbak. Biasanya kan yang saya lihat gitu ya Pak di internet ada yang berupa tipografi burung, tipografi rumah, apel, dan lain sebagainya. Nah, apakah yang saya temukan di dalam dari internet itu termasuk ke dalam tipografi? Iya Mbak, ya Ales ya. Jadi bentuk ya tipografi itu bentuk penulisan ya. Yang ditemukan Ales itu kan bentuknya penulisannya itu larik-lariknya dibuat seperti apel, terus larik-lariknya dibuat seperti hati, seperti itu kan ya Ales ya. Ya itu iya, Pak. dengan tipografi. Ya. Tuh. Itu untuk unsur fisiknya ya. Kemudian kita ke unsur batin dalam sebuah puisi ya. Unsur batin itu merupakan makna yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Makna puisi itu tersurat di balik unsur fisiknya. Unsur batin dalam puisi antara lain ada 4 ini ya. Yang pertama tema, yang kedua perasaan, yang ketiga nada, dan yang keempat amanat. Tema itu apa? Tema merupakan pokok persoalan yang diungkapkan oleh penyair. Tema itu tersirat dalam keseluruhan puisi. Nah, kemudian yang kedua perasaan. Perasaan merupakan wujud ekspresi penyair. Sebenarnya dapat berupa kesedihan, kegelisahan, kebahagiaan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga nada. Nada merupakan sikap penyair yang diungkapkan di dalam puisi. Puisi bisa memiliki nada berupa sindiran, nasihat, pemujaan, kritik, atau judul. Yang terakhir amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada unsur batin di dalam puisi ada 4 itu ya anak-anak ya. Itu nanti juga perlu kamu pahami ya, yang akan kamu aplikasikan dalam menganalisis sebuah puisi. Oke, ada pertanyaan ya terkait dengan materi ini? Saya Pak, saya mau bertanya. Ya. Nah, saya masih kebingungan Pak untuk membedakan antara majas dan diksi. Majas dan diksi, ya. Iya. Oke. Itu ya Ales ya pertanyaannya ya. Oke. Majas ya. Itu berbeda sekali ya Ales ya. Kalau majas itu gaya bahasa, kalau diksi itu pemilihan kata ya. Gaya bahasa yang seperti kita bahas tadi ada banyak sekali mulai dari personifikasi sampai hiperbola dan lain sebagainya. Tapi kalau diksi itu hanya pemilihan kata. Kita memilih menerapkan pemilihan kata yang tepat atau yang bagus yang sesuai dengan perasaan kita yang kita tuangkan ke dalam diksi. Ya, itu hanya pemilihan kata ya kalau diksi ya. Kalau majas itu kan gaya bahasa. Oh iya. Baik Pak, paham Pak. Oke. Kalau sudah ini saya lanjutkan dulu PowerPoint. Oke, selanjutnya ya, kalau kalian sudah paham materi yang ini tadi, ya, unsur-unsur membangun puisi, unsur batin unsur fisik ini tadi. Nah, ketika kalian sudah memahami itu, tentunya kalian nanti akan mudah sekali dalam menganalisis sebuah puisi. Nah, sekarang Pak Guru akan membuat kelas ini menjadi beberapa kelompok ya, nanti Ales itu nanti
berkelompok dengan Aisyah, nah, nanti Amalia berkelompok dengan Aditya gitu ya. Iya, Pak. Kemudian saya akan memberikan sebuah puisi ya, nanti tugas kalian itu nanti menganalisis unsur-unsur pembangun puisi ya, unsur fisik dan unsur batin tadi. Ini akan saya tayangkan puisinya ya. Kelihatan apa tidak? Tidak, Pak. Oh, belum ya. Oh. Oke, saya share saja ya di grup kalian ya, di grup ya kalian ya, sebuah puisinya ya. Iya, Pak. Oke, ini puisinya berjudul Sebuah Jagat Berlumur Darah, dan itu tugas kalian secara berkelompok itu menganalisis unsur fisik dan unsur batinnya, gitu ya. Butuh berapa menit untuk mengerjakan ini? 30 menit cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Ya, silakan mengerjakan. Oke, sudah selesai ya. Ya, kalian mengerjakan secara berkelompok sudah selesai. Nah, sekarang siapa yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya? Mbak Amalia. Iya, gimana Pak? Ya, pekerjaannya sudah selesai ya. Ya, Bisa dipresentasikan sebentar di Pak. ke depan. Oh iya, ya, oke Pak, saya. Oke. Ya, yang pertama ada tipografi. Tipografi tak berurutan atau puisi kontemporer. Diksi, penggunaan kata atau jaket atau yang bermakna identitas atau alma mater. Alma mater mahasiswa yang berjuang. Kemudian kata duka yang agung atau dan atau bertahun-tahun. Saya lupa. Yang bermakna kesedihan dan rasa duka yang sekian lama dirasakan. Citraan, terdapat citraan penglihatan yang ditandai dengan larik atau kami semua telah menatapmu. Gaya bahasa, terdapat majas personifikasi yang ditandai dengan larik menunduk bendera setengah tiang. Itu unsur fisik. Ya, unsur batinnya mungkin Mbak Ales atau Mbak Aisyah, Pak. Oh, hanya bisa unsur fisiknya ya, unsur batinnya unsur coba batin ya. belum selesai, Coba Pak. Mbak Ales. Ya, Ales atau siapa? Saya, Pak. Ya. Sudah selesai semua, alhamdulillah. Ya. Unsur
Baik, saya akan mempresentasikan dari kelompok 2 tentang unsur yang terkandung di dalam puisi tersebut. Unsurnya itu yang pertama ada temanya itu tentang patriotisme atau nasionalisme. Lalu yang keduanya ada rasa atau feeling, yaitu mengungkapkan perasaan sedih. Dan yang ketiganya nada atau tune, menggunakan nada sedih dan nada pilu. Lalu yang terakhir amanatnya itu jangan mudah menyerah walaupun banyak rintangan. Oke, luar biasa. Luar biasa. Bagus sekali ya. Mungkin ada yang menanggapi yang lain dari hasil presentasi dari Aisyah dan dari Ales dan dari Amalia. Ada tanggapan apa tidak? Tidak, Pak. Hampir sama, Pak. Hampir sama semua jawabannya ya. Kalau tidak ada, berarti saya anggap kalian sudah mampu menerima materi ini ya. Dibuktikan dengan kalian sudah bisa mengerjakan tugas dengan baik ya, dengan betul. Berarti kan untuk materi ini sudah bisa dikatakan kalian mampu. Itu. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, pembelajaran yang akan datang, nanti kita akan praktek menyusun teks puisi. Ya, nanti kalian di rumah belajar tentang teknik menulis puisi ya, atau langkah-langkah menulis puisi ya. Pak. Iya, Pak. Pak. Ya, karena jam pembelajaran sudah selesai, saya akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mari kita akhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya akhiri pembelajaran. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.